Bagaimana sih operasi hitung pada bentuk aljabar itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pintar, kembali lagi di Belajar Online. Nah, kali ini kalian bersama Kak Fia yang akan mengenalkan bagaimana sih operasi hitung pada bentuk aljabar itu. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu operasi penjumlahan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahannya hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan dari 4x kuadrat ditambah 3x min 5xy dengan 6x kuadrat min 2x min xy plus 3. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita keluarkan dari kurung. Jadi, 4x kuadrat ditambah 3x min 5xy, kemudian ada tanda plus dan plus 6x, maka tetap menjadi plus 6x, kemudian plus dengan min 2x menjadi min 2x, dan plus dengan min xy menjadi min xy, selanjutnya plus dengan plus 3, maka tetap menjadi plus 3. Nah, langkah berikutnya adalah kita kelompokkan mana suku-suku yang sejenis, sehingga nanti menjadi 4x kuadrat ditambah 6x kuadrat ditambah 3x min 2x min 5xy min xy plus 3. Nah, jika suku-suku sejenisnya sudah dikelompokkan, kita bisa mengoperasikannya. Jadi, 4x kuadrat ditambah 6x kuadrat menjadi 10x kuadrat. Karena 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian 3x min 2x, yaitu hasilnya menjadi x, karena 3 min 2 sama dengan 1. Kemudian min 5xy min xy, jelas nanti ini hasilnya min 6xy, karena min 5 sama min 1 sama dengan min 6. Nah, 3 di sini tetap karena hanya ada satu suku saja yang merupakan konstanta, sehingga hasil dari penjumlahan bentuk aljabar tersebut adalah 10x kuadrat plus x min 6xy plus 3. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu operasi pengurangan bentuk aljabar. Sama seperti operasi penjumlahan tadi, di mana pada bentuk aljabar, operasi pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis. Contohnya, tentukan hasil pengurangan dari 3y kuadrat min 4y min 8 dengan y kuadrat plus 3y min 5. Nah, seperti tadi kita keluarkan dari kurung terlebih dahulu menjadi 3y kuadrat min 4y min 8 min sama y kuadrat menjadi min y kuadrat min sama plus 3y menjadi min 3y, kemudian min sama min 5 menjadi plus 5. Nah, setelah itu kita kelompokkan suku-suku sejenisnya, sehingga menjadi 3y kuadrat min y kuadrat min 4y min 3y min 8 plus 5. Nah, kita operasikan sehingga 3y kuadrat min y kuadrat sama dengan 2y kuadrat, min 4y min 3y sama dengan min 7y, kemudian min 8 plus 5 sama dengan min 3. Materi berikutnya yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Nah, pada operasi perkalian bentuk aljabar ini dapat menggunakan sifat distributif. Nah, yang pertama adalah perkalian sebuah bilangan dengan suku 2. Nah, jika KAP merupakan bilangan real dan XY adalah variabel,
maka berlaku aturan K dikali dengan AX plus minus BY sama dengan KAX plus minus KBY. Contohnya, 3 dikali dengan 5X min 2Y sama dengan sesuai aturan tadi, maka menjadi 3 dikali dengan 5X, kemudian minus 3 kali 2Y. Sehingga 3 dikali 5X sama dengan 15X, kemudian min 3 dikali dengan 2Y sama dengan min 6Y. Sehingga hasil operasi tadi adalah 15X min 6Y. Nah, selanjutnya yaitu perkalian suku 1 dengan suku 2. Jika A, B merupakan bilangan real dan X, Y, Z adalah variabel, maka berlaku aturan X kali AY plus minus BZ sama dengan AXY plus minus BXZ. Contohnya, min 3X kuadrat dikali dengan 2XY min Y kuadrat sama dengan, nah ini seperti aturan tadi, maka min 3X kuadrat dikali dengan 2XY dikurang dengan min 3X kuadrat dikali Y kuadrat. Sehingga hasilnya nanti min 3X kuadrat dikali dengan 2XY menjadi min 6X pangkat 3Y. Kemudian min sama min 3X kuadrat dikali Y kuadrat menjadi plus 3X kuadrat Y kuadrat. Sehingga hasil operasinya adalah min 6X pangkat 3Y plus 3X kuadrat Y kuadrat. Berikutnya yaitu perkalian suku 2 dan suku 2. Jika diketahui suku 2 X plus A dan X plus B untuk A, B bilangan real dan X variabel, maka berlaku aturan X plus A dikali dengan X plus B sama dengan X kuadrat ditambah A ditambah B, kemudian dikali dengan X ditambah AB. Sedangkan jika diketahui suku 2 AX plus B dan CX plus D untuk A, B, C, D bilangan real dan X variabel, maka berlaku aturan AX plus B dikali dengan CX plus D sama dengan AC X pangkat 2 ditambah AD plus BC dikali X ditambah BD. Contohnya, 3X ditambah 2 dikalikan dengan 2X plus 5, maka 3X dikalikan dulu dengan 2X, kemudian 3X dikalikan dengan 5, kemudian ditambah 2 dikali 2X, kemudian ditambah lagi 2 dikali 5. Nah, 3X kali 2X sama dengan 6X kuadrat, kemudian 3X kali 5 sama dengan 15X, kemudian 2 dikali 2X sama dengan 4X, 2 dikali 5 sama dengan 10. Sehingga hasilnya nanti 6X kuadrat ditambah 5X tambah 4X sama dengan 19X ditambah 10. Selanjutnya yaitu perkalian suku 2 dan suku 3. Nah, jika diketahui suku 2 X plus A dan suku 3 X plus Y plus B untuk A, B bilangan real dan X, Y adalah variabel, maka berlaku aturan X plus A dikali dengan X plus Y plus B sama dengan X kuadrat ditambah X plus A dikalikan dengan Y ditambah A plus B kali X ditambah AB. Contohnya, 5X min 3 dikalikan dengan X plus 2Y plus 4. Maka kita jabarkan terlebih dahulu menjadi 5X dikali dengan X plus 2Y plus 4, kemudian min 3 dikali dengan
X plus 2Y plus 4. Sehingga hasilnya 5X dikali X, hasilnya 5X kuadrat. 5X dikali dengan 2Y menjadi 10XY. 5X dikali dengan 4, hasilnya 20X. Dan min 3 kali X, min 3X. Min 3 dikali 2Y sama dengan min 6Y. Dan min 3 dikali 4, hasilnya min 12. Sehingga hasil akhirnya 5X kuadrat ditambah 10XY ditambah 20X min 3X, hasilnya 17X. Dan selanjutnya min 6Y min 12. Materi selanjutnya yaitu perpangkatan bentuk aljabar. Nah, yang pertama adalah perpangkatan suku 1. Pada perpangkatan suku 1 ini, kita bisa mengalihkan suku 1 itu sebanyak pangkatnya. Contohnya, 3A pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikali dengan A pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 sendiri adalah 27, sehingga hasilnya 27 A pangkat 3. Nah, yang kedua adalah perpangkatan suku 2. Nah, pada perpangkatan suku 2 ini, jika pangkatnya lebih dari 2 akan memakan waktu yang lama. Jika perpangkatannya hanya 2, kita bisa menjabarkannya seperti perkalian pada awal tadi, materi perkalian bentuk aljabar. Nah, jika lebih dari 2, maka akan memakan waktu yang lama. Maka dalam hal ini kita bisa menggunakan konsep segitiga pascal. Bagaimana sih konsep segitiga pascal itu? Nah, pertama, kalian itu harus mengetahui bagaimana konsep segitiga pascal itu. Jadi ini kakak akan jelaskan secara singkat tentang segitiga pascal. Jadi untuk nilai di pinggir itu selalu 1. Dan untuk nilai di tengah itu merupakan penjumlahan antara dua nilai di atasnya. Contohnya, 2 itu merupakan penjumlahan dari 1 dengan 1. Kemudian angka 3, ini penjumlahan antara angka 2 dan 1. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, baris pertama merupakan koefisien dari pangkat 0, baris kedua merupakan koefisien dari pangkat 1, dan baris ketiga merupakan koefisien dari pangkat 2, dan seterusnya. Nah, untuk kalian lebih memahaminya lagi, kita langsung ke contohnya saja. Nah, diketahui X plus Y pangkat 3. Nah, cara pertamanya kita tulis terlebih dahulu koefisien dari pangkat 3. Kita lihat dari segitiga Pascal tadi yang pangkat 3 yaitu 1, 3, 3, 1. Kemudian kita tulis elemen yang tadi ada di kurung, yaitu X dan Y di belakang koefisien yang sudah kita tulis tadi. Karena ini bentuk operasinya adalah penjumlahan, maka penjabarannya juga semuanya penjumlahan. Selanjutnya, kita beri pangkat pada elemen yang pertama. Karena ini pangkat 3, maka elemen pertamanya pada suku pertama pangkatnya 3. Dan selalu berkurang 1 untuk pangkat-pangkat X pada suku berikutnya. Nah, untuk pangkat elemen yang kedua yaitu Y, kita mulai dari angka 0 dan bertambah 1 untuk setiap elemen Y pada suku berikutnya. Nah, kalau sudah, nanti kita akan memperoleh X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Nah, jika bentuk pengoperasiannya adalah pengurangan, kita tetap menggunakan cara yang sudah kakak jelaskan tadi, hanya saja yang membedakan adalah tanda koefisiennya itu bernilai plus min berurutan.
Untuk materi yang terakhir yaitu pembagian bentuk aljabar. Nah, pembagian bentuk aljabar ini dilakukan dengan cara membagi bilangan dengan bilangan dan variabel dengan variabel. Contohnya, sederhanakan pembagian bentuk aljabar X pangkat 8 Y pangkat 4 dibagi dengan X Y pangkat 3 dikali X kuadrat Y kuadrat. Nah, sama dengan X pangkat 8 Y pangkat 4 dibagi dengan, ini kita kalikan terlebih dahulu sehingga X pangkat 1 dengan X pangkat 2 dengan sifat eksponen. Jika perkalian maka pangkatnya kita jumlahkan sehingga X pangkat 1 dikali dengan X pangkat 2 sama dengan X pangkat 3. Kemudian Y pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 2 sama dengan Y pangkat 5. Nah, kemudian jika pembagian dalam eksponen perpangkatannya kan dikurangi, sehingga nanti X pangkat 8 dibagi dengan X pangkat 3 sama dengan X pangkat 5. Dan Y pangkat 4 dibagi dengan Y pangkat 5 sama dengan Y pangkat min 1. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 5 Y pangkat min 1, atau bisa ditulis dengan X pangkat 5 per Y. Oke, itu adalah materi yang kita pelajari hari ini dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel di bawah ini. Salam belajar online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.